Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Guru Civic Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai fungsi dan peran Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila, yang berarti 5 dasar atau 5 asas, adalah nama dasar negara Republik Indonesia. Istilah Pancasila dikenal sejak zaman Majapahit pada abad 14, yaitu terdapat dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Dalam buku Sutasoma, istilah Pancasila di samping mempunyai arti berbatu sendi yang kelima dari bahasa Sanskerta, juga mempunyai arti pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau Pancasila Karma. Pancasila secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya alas atau dasar. Jadi, Pancasila artinya 5 dasar atau aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan. Di dalam agama Buddha juga terdapat istilah Pancasila yang ditulis dalam bahasa Pali, yaitu Pancasila, yang artinya 5 larangan atau 5 pantangan. Pengertian Pancasila secara terminologis, istilah Pancasila dipergunakan oleh Insinyur Soekarno yang dicetuskan dalam pidatonya di depan sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang merupakan identitas negara Indonesia dan tidak dimiliki oleh negara lain. Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara Republik Indonesia, Pancasila merupakan warisan bangsa dari para pendahulu yang wajib dijaga dan diterapkan pada kehidupan bangsa saat ini maupun untuk masa yang akan datang. Pancasila digali dari pandangan hidup bangsa Indonesia yang merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Dapat dikatakan bahwa Pancasila dibuat dari materi atau bahan atau diambil dari dalam negeri, bahan asli murni dan merupakan kebanggaan bagi suatu bangsa yang patriotik. Secara yuridis konstitusional, Pancasila adalah dasar negara yang dipergunakan sebagai dasar mengatur atau menyelenggarakan pemerintah negara. Tidak setiap orang boleh memberikan pengertian atau tafsiran mengenai Pancasila. Fungsi dan peran Pancasila dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini termaktub secara yuridis konstitusional dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah Pancasila sebagai ideologi negara. Kesatuan gagasan dasar yang sistematis dan menyeluruh tentang manusia, baik individual maupun sosial dalam kehidupan kenegaraan. Yang ketiga adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Hal ini terdapat dalam ketetapan MPR nomor Romawi 2 /MPR /1979. Yang keempat, Pancasila sebagai kepribadian bangsa dan perjanjian luhur. Dan yang kelima adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, dinyatakan dalam pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2011. Sikap positif terhadap nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila telah diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, mengamalkan Pancasila merupakan suatu keharusan bagi bangsa Indonesia. Sikap positif dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghormati anggota keluarga, menghormati orang yang lebih tua, membiasakan hidup hemat,
tidak membeda-bedakan teman, membiasakan musyawarah untuk mufakat, menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing, membantu orang lain yang kesusahan sesuai dengan kemampuan sendiri, dan masih banyak lagi lainnya. Selanjutnya adalah nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama adalah nilai dasar. Nilai dasar adalah merupakan nilai yang bersifat sangat abstrak, umum, dan tidak terikat oleh ruang dan waktu. Yang ketiga adalah nilai instrumental. Nilai instrumental adalah merupakan penjabaran nilai dasar, yaitu arahan kinerja untuk kurun waktu tertentu dan kondisi tertentu. Sifatnya kontekstual, harus disesuaikan dengan tuntutan zaman, seperti tertuang dalam undang-undang dan peraturan serta kebijakan pemerintah lainnya. Dan yang ketiga adalah nilai praksis. Nilai praksis adalah nilai yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti kerukunan hidup beragama, silaturahmi antar umat beragama, dialog antar umat beragama, toleransi, dan saling menghormati antar umat beragama. Nah, itu tadi pemaparan dari materi yang telah disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.